نستعينه ونستغفره من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها المسلمون والمسلمات. Kembali kita membaca kitab Nasihati lin Nisa'i, nasihatku untuk para wanita, sampai ucapan penulis tentang jiwa manusia. Wa nafsu labudda laha min ahadi amrain. Jiwa manusia itu enggak luput, enggak lepas dari dua perkara. Yang pertama, imma an tushghal fi ta'atillah, jiwa yang memang dibikin sibuk untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jiwa ini memang disetting, dibentuk, diatur, dimanage bagaimana caranya supaya jiwa ini tunduk akan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jiwa yang pertama. Adapun yang kedua, imma an tashghal sahibuha, atau jiwa yang menyibukkan si pemiliknya. Si pemiliknya disibukkan oleh keinginan jiwanya. Jiwanya pengen ini dituruti, jiwanya pengen itu dituruti, meskipun kadang harus bertubukan, kadang harus bertubrukan atau berhadapan dengan syariat, maka dia akan pilih jiwanya. Lianna idza lam tushghal syaghalat, ketahuilah kapan jiwa itu tidak disetting, maka dia yang akan menyeting Anda. Wa in wajadat man yuqawwimuha istaqamat, maka siapa di antara panjenengan, siapa di antara Anda yang bisa menyeting jiwa tersebut, niscaya Anda akan istiqamah. Wa syair yaqul, seorang penyair mengatakan, inna syababa wal faragha wal jiddah mafsadatun lil mar'i ayu mafsadah. Sesungguhnya waktu muda, sehat, masih muda, wal faragh, dan waktu luang, kekuatan fisik dan juga waktu luang, wal jiddah, ini merupakan faktor mafsadatun yang bisa menghantarkan seorang kepada kerusakan, lil mar'i, pada diri seorang hamba, ayu mafsadah, kepada kejelekan demi kejelekan, kerusakan kepada kerusakan. Kapan waktu muda dan waktu luang? Kapan kekuatan seorang hamba, kapan kekuatan seorang jiwa kuat dan dia memiliki waktu luang? Maka sungguh waktu muda, waktu luang itu merupakan faktor yang bisa menghantarkan seorang kepada kerusakan. Karena itu pentingnya untuk
menyeting jiwa. Wal Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala yaqul, Imam Syafi'i rahmatullah alaih mengatakan, jalastus sufiyah, aku duduk-duduk bersama kaum sufi. Ini gimana nih? Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Nasirus Sunnah, sang pembela sunnah, kok duduk-duduk dengan kaum sufi? Jamaah, sufi zaman sekarang dengan sufi zaman dahulu tuh berbeda. Sufi zaman sekarang akidahnya menyimpang. Sufi zaman dahulu akidahnya masih lurus. Allah fil arsh, masih lurus. Akan tapi mereka lebih condong kepada hal-hal yang berbau jiwa. Mereka lebih condong kepada perasaan demi perasaan, akhirnya meninggalkan sekian banyak cabang-cabang agama, terbawa kepada perasaan. Adapun sufi itu sendiri, mereka adalah kaum yang ingin bersederhana dari dunia. Mereka nggak mau terfitnah dengan dunia, karena itu mereka biasa hidup zuhud. Karena itu mereka menamakan diri mereka dengan sufi, karena mereka tidak suka pakai baju-baju yang bagus. Mereka lebih suka dengan pakai pakaian baju yang sederhana. Pada zaman dahulu, pakaian yang paling sederhana adalah kain wol. Kain wol dalam bahasa Arabnya adalah suf. Sehingga orang-orang yang suka pakai baju yang kusut, orang yang suka pakai baju wol dikatakan kaum sufi. Kaum yang suka pakai baju yang kasar, kaum yang suka pakai baju dari berbahan wol, ini kaum sufi pada zaman salaf. Ada, sudah ada. Zaman Ibnul Musayyab sudah ada kaum sufi. Akidahnya lurus ketika itu, beda dengan kaum sufi sekarang. Cuma mereka lebih menitik beratkan kepada persoalan-persoalan hati dan perasaan-perasaan jiwa. Akhirnya mereka tenggelam di sana. Mulai dari situ tumbuhlah berbagai macam perasaan-perasaan, sehingga sampai kepada puncaknya manunggaling qaula Gusti. Saya merasa. Itu kaum sufi. Jalastu sufiyah, aku pernah duduk-duduk dengan kaum sufi. Falam istafad minhum, falam astafid minhum, aku nggak dapat faedah dari mereka. Illa, tapi ada juga salah satu yang masih menancap dalam hati Imam Syafi'i. Falam astafid minhum syai'an illa, aku tidak mendapatkan faedah dari kaum sufi kecuali ada satu kalimat yang bagus. Apa kalimat dari kaum sufi yang direkam oleh Imam Syafi'i? Al-waqtu kas-sayfi, ketahuilah waktu yang berlalu melewati kehidupan manusia, kas-sayf, itu layaknya pedang. In lam taqta'hu, kalau kau tidak menahan pedang tersebut, qata'ak, maka pedang itu yang akan menebas dirimu. Lihat ya, waktu itu layaknya pedang. Kalau kita tidak gunakan sebaik-baiknya waktu tersebut yang akan memotong kita layaknya pedang memotong sesuatu. Kita lihat waktu-waktu luang kita, sibuk nge-game, sibuk browsing kepada hal-hal yang negatif. Dia ditebas oleh waktu. Kosong dari ibadah, kosong dari pahala, kosong dari kebaikan, bahkan penuh dengan kerusakan. Wa nafsu idza lam tushghal syaghalat bil batil. Demikian pula jiwa, kalau jiwa ini tidak disibukkan dengan hal-hal yang positif, maka jiwa ini akan menyibukkan kita dengan hal-hal yang batil. Ini nasihat sufi yang direkam oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan mereka menganggap ya, kalau kaum sufi zaman dahulu, orang-orang golongan dari kalangan jamaah yang suka pakai
baju wol sufi itu merasa lebih afdal dibandingkan dengan orang-orang selain mereka. Maka dibantah oleh Sa'id Ibn al-Musayyab, imam Daril Hijrah di atasnya Imam Malik rahimahullahu ta'ala, ketika ada yang mengatakan kaum sufi mereka lebih afdal dibandingkan dengan selainnya karena mereka lebih zuhud. Mereka pakai baju yang terbuat dari bahan yang kasar, yaitu kain wol. Beliau katakan, wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad menggunakan katun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pakaiannya menggunakan katun, bukan wol. Berarti mana yang lebih afdal? Yang lebih afdal katun, kan gitu. Karena itu jangan mentazkiyah, merekomendasi golongan-golongan tertentu tanpa menilai daripada sunnah. Karena mereka berpikir sufi, kain wol itu adalah pakaian Nabi Isa alaihissalam. Ini pakaian kesederhanaan. Karena itu mereka merasa lebih afdal. Dibantah oleh Sa'id bin Musayyab, wa khairul hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata pakaian yang dikenakan Nabi adalah kain katun seperti yang kita pakai. Zuhud itu bukan ditampakkan. Zuhud itu disembunyikan di dalam hati. Wal haqqu fihi mararatun 'ala an-nafsi wa thiqan wa lahtan ba'da syahwatiha wa matami'aha wa fi as-sahihain min hadithi Abi Hurairah 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kebenaran itu kadang terasa pahit pada jiwa. Kadang kebenaran itu terasa berat pada jiwa. Kenapa dikatakan kebenaran kok kadang pahit, kebenaran kok kadang berat bagi jiwa? Karena selalu yang namanya kebenaran itu kadang berseberangan dengan syahwat. Apa buktinya? Disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hujibatil jannatu bil makarih. Yang namanya surga itu ditutup dengan tirai bil makarih, yang kelihatannya dengan hal-hal yang tidak dia sukai. Jadi surga itu ditutup, diberikan tirai dengan gambaran-gambaran yang tidak dia sukai. Aduh, berat ini. Zaman sekarang jujur sulit. Zaman sekarang mau berlaku adil sulit, terbawa dengan lingkungan. Berat kan? Wa ujibatin naru bi syahawati. Adapun neraka itu dihiasi dengan hal-hal yang sesuai dengan selera syahwat manusia. Siapa sih yang gak suka musik? Siapa sih yang gak suka dengan pesta? Orang suka dengan pesta. Jiwa itu suka dengan hura-hura. Gak peduli apakah ini melanggar atau tidak. Yang penting dia suka. Itulah syahwat. Wa indaha kasal lakin bita'widihal khair takhda'u wa tunqad. Kadang jiwa itu memiliki masa-masa malas. Shadaq Nabi sallallahu alaihi wasallam hina qala, sungguh benar apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau katakan, inna likulli amalin sirratun. Sungguh dari sekian amal-amal yang dilakukan oleh mereka manusia itu ada masa-masa sirrah. Sirrah itu artinya semangat. Wa inna likulli sirratin fatratun. Akan tapi di masa-masa semangat akan ada waktunya. Masa-masa fatrah, malas. Kadang ketika sedang semangat-semangatnya, mau hujan, mau angin, mau petir, pokoknya berangkat taklim. Kenapa? Ada mobil. Tapi ada masa-masanya.
nggak ada hujan, nggak ada angin, pengajian dekat daripada rumahnya, nggak ada uzur juga, males untuk hadir di majelis taklim. Ada masa-masanya. Ada masanya seorang rajin sekali, Masya Allah, dia habiskan Al-Quran dalam waktu sehari sekian lembar, pagi, siang, sore. Ada masanya dia males untuk menyentuh mushaf. Ada masanya dia semangat untuk qiyam lail 11 rakaat, minimal 3 rakaat. Ada masanya dia akan malas, dia lakukan 1 saja. Terus kata Nabi SAW, faman kanat fatratuhu, maka siapa yang dilanda oleh rasa malas pada jiwanya untuk beribadah, tapi dia masih mencari jalur daripada sunnahku, faqad ihtada, maka dia mendapatkan petunjuk. Malam, sholat malamnya cuma 1 rakaat, subuh dia tambal dengan qiraatul Quran, baca Quran. Semalam sholat witir cuma 1 rakaat, ketika duha dia bayar 12 rakaat. Atau duha pun malas, maka dia cari orang yang berhak untuk mendapatkan santunan, dia keluarkan uangnya 100. Kapan dia malas dari 1 pintu, maka dia buka pintu yang lainnya. Faqad ihtada, orang yang seperti ini mendapatkan petunjuk. Wa man kanat fatratuhu, tapi siapa yang masa-masa malasnya ila ghairi sunnati, dia tempuh masa malasnya, ketika jiwa malas tersebut dia arahkan kepada selain daripada sunnahku, dia pilih pesta misalnya, dia pilih nongkrong dengan orang-orang yang gak jelas misalnya, faqad halaka, maka sungguh dia telah binasa. Qala rahimallahu ta'ala, memang bawaan jiwa itu malas, lakin bita'widiha, akan tapi jiwa itu kalau dibiasakan al khair, kepada hal-hal yang positif, takhda', satu saat jiwa itu akan tunduk, wa tunqad, dan jiwa itu akan menjadi jinak. Awalnya akan berat, gimana sholat malam, lagi asik-asik tidur pakai selimut, hujan deras, tiba-tiba bangun 3:30, aduh mending tidur daripada sholat, kan gitu. Tapi kalau dia biasakan 3:30 bangun, dia duduk-duduk dulu, dia zikir dulu, kemudian dia minum dulu, selepas itu dia wudhu, dia latih witir 1 rakaat, Allahu Akbar, ternyata masih ada waktu, dia lanjut saja menjadi 3 rakaat. Ini jiwa perlu dilatih. Qala rahimallahu ta'ala, wan nafsu raghibatun, sungguh jiwa itu raghibah, dia menginginkan sesuatu. Yang namanya jiwa pasti punya keinginan. Idza raghabtaha, ketika kau menginginkan sesuatu, jiwa itu pasti akan tergerak. Wa idza turaddu ila qalilin, maka jiwa ini kalau kau tolak keinginannya, kau arahkan, kau setting kepada hal-hal yang minim saja, taqna'u, niscaya kau akan menjadi orang yang qana'ah. Kita lihat jiwa. Jiwa ini kalau dituruti nggak akan ada habisnya. Setiap hari manusia sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rizkinya. Sebagaimana kemarin, hari ini pun sudah diatur waktu atau sudah diatur rizkinya, sebagaimana juga besok. Tapi kadang yang namanya jiwa, yang namanya ambisi, pokoknya besok ini, jangan sampai ini dan itu. Dagangan saya, marketing saya, pokoknya besok harus ini dan itu, sampai nggak bisa tidur. Itulah jiwa. Tapi kapan jiwa itu turadu ilal qalil, kapan jiwa itu dibiasakan, diatur, disetting untuk menerima yang sedikit, taqna', kau akan menjadi seorang yang qana'ah. Karena itu penyair yang lain mengatakan, innal hirs, sesungguhnya yang namanya ambisi, humum, itu adalah kegelisahan. Wal qana'atu, adapun qana'ah, ar-rahatu, kenyamanan dalam hidup.
Lihat orang yang punya ambisi, apakah bisa tidur di awal malam? Tidak, dia masih memikirkan besok bakal ini, besok bakal itu. Disetting besok pagi ini yang dilakukan, duha nanti ke sini, besok zuhur ini dan itu. Sampai maghrib sudah punya acara. Ini orang yang berambisi. Tapi orang yang qanaah, dia merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Rizki saya sudah diatur pada hari ini, sebagaimana pula besok itu sudah diatur rizkinya. Ya sudah, dia tidur tenang. Ini jiwa yang qanaah. Wa yaqulu al-hafidhu Ibn Rajab fi risalatihi fi syarhi hadits Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala di dalam kitab risalahnya Al-Jami', ketika beliau mensyarah hadits Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ihfadillaha yahfadka, kama fil Jami'il Muntakhab fi Rasail Ibn Rajab safhah 95 wa 100, sebagaimana disebutkan dalam kitabnya Al-Jami' Al-Muntakhab pada risalah Ibn Rajab halaman 195. Beliau katakan, i'lam, nasihat beliau, ketahuilah barakallahu fikum, anna nafsaka bimanzilati dabbatika minka, ketahuilah hawa nafsumu, jiwa yang ada pada dirimu, kedudukannya seperti tunggangan yang kau tunggangi. Fa in alimat minkal jaddi jaddad, ini kalau hewan yang kau tunggangi tahu kalau engkau itu adalah seorang yang semangat di dalam memicunya, niscaya tungganganmu akan ikut semangat. Wa in arafat minkal kasla, tapi kalau hewan tungganganmu dia sadar bahwasanya yang menunggangnya adalah seorang yang sedang malas, tama'at fika wa talabat minka hudhudaha wa syahwatiha, niscaya hewan ternak itu pun akan ikut malas dan dia akan menuntut hak-hak dirinya, yaitu istirahat, malas. Ini kata beliau rahimahullahu ta'ala. Wa qad dzakara al-hafidhu fi Fathil Bari, demikian pula seorang ustadz, ya seorang pengajar, guru, ketika mendapati muridnya itu semangat, maka guru akan menjadi semangat. Tapi kapan dia dapati murid-muridnya itu kurang semangat, itu akan memberikan pengaruh pada gurunya. Dan sebaliknya, kapan seorang guru itu malas, maka seluruh santri akan menjadi ikut-ikutan malas. Gimana belajar, ustadznya mangap terus, bentar-bentar mangap lagi. Tapi kapan didapati seorang ustadz dia berapi-api ketika menyampaikan ilmu, maka santri yang tadinya ngantuk pun akan menjadi terbangun. Apa sebabnya? Semangat sang pengajar. Itulah jiwa. Kadang dia terbawa dengan sesuatu yang ada pada diri si pemiliknya. Lah kalau pemiliknya kalah dengan jiwanya, maka jiwanya yang akan menuntut hak-haknya, bukan dia yang menjadi sesuatu yang diatur. Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala fi Fathil Bari jildul hadi ashar safhah 38 wa 300 anna lin nafsi sifatain. Al-Hafidh menyebutkan dalam kitabnya Fathul Bari jilid yang ke-11 halaman 338 bahwasanya yang namanya jiwa itu memiliki dua sifat. Inhimak fi syahawat, yang selalu memacumu untuk memperturutkan hawa nafsunya, wamtina'u 'anil ta'at, dan menghalangimu dari bentuk-bentuk ketaatan. Mengajak kepada syahwat, keinginan jiwa, dan menghalangi daripada ibadah. Apa enggak ngeri jiwa manusia? Karena itu penting bagi kita untuk menyetingnya. Bagaimana cara menyetingnya? Jawabannya adalah al-ilmu. Ilmu yang akan menyetingnya. Innan nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi. Sungguh yang namanya jiwa itu selalu mengajak kepada hal-hal yang negatif, kecuali jiwa yang sudah mendapatkan rahmat Allah,
Subhanahu wa ta'ala. Walladhi yabbatu nafsahu 'inda haddiha fala tatajawaz al-halal ila al-haramat wala tatruk at-ta'ati hadha yu'addu min al-jihad. Maka seorang yang bisa menyeting jiwanya agar selalu ada pada batasan-batasannya, dan siapa yang menyeting jiwanya supaya tidak keluar dari rel halal menuju hal yang diharamkan, jiwa yang telah disetting untuk tidak meninggalkan bentuk-bentuk ketaatan, maka sungguh orang ini sedang berjihad untuk mengekang hawa nafsunya. Kama fi hadithi Fadalah Ibn Ubaid radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mujahidu man jahada nafsahu fi sabilillahi azza wa jalla. Sungguh seorang yang berjihad adalah orang yang bisa bersungguh-sungguh di dalam melawan hawa nafsunya dalam rangka menjalankan Allah, menjalankan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Ibn Battal kama fi Fathil Bari, Imam Ibn Battal dinukil dalam kitab Fathul Bari jilid yang ke-11 halaman 396, beliau katakan, jihadul mar'i, jihadnya seorang hamba, nafsahu, di dalam menundukkan jiwanya, nafsu, huwal jihadul akmal, ini termasuk jihad yang sempurna. Ketika hawa nafsunya menginginkan sesuatu yang berseberangan dengan syariat Allah, tapi dia bisa kekang syahwat tersebut agar bisa mentaati perintah Allah, maka sungguh ini termasuk jihad yang sempurna. Beliau membawakan dalil dari firman Allah Ta'ala, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut akan kedudukan Tuhannya, ada dua tafsir di sini. Orang yang takut akan kedudukan Tuhannya, yang pertama, takut akan keagungan Allah, bahwasanya Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, maka hal itu menjadikan dia takut karenanya. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, wa amma man khafa maqama rabbih, orang yang takut akan kedudukan Tuhannya, maksudnya takut ketika nanti pada hari kiamat dia akan berdiri di hadapan Tuhannya. Jadi dua makna. Wa amma man khafa maqama rabbih, maka siapa yang takut akan keagungan Allah, yang pertama, siapa yang takut pada hari kiamat di mana dia nanti akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan sebab dua takut ini, nahan nafsa, hawa nafsunya pun ditahan, dikekang, dihalangi, anil hawa, untuk tidak diperturutkan kepada hawa nafsunya. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sebagai bentuk balasan dia meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah berikan yang lebih baik daripada apa yang telah dia tinggalkan, yaitu jannatil ma'wa, surga tempat kembalinya. Wal a'da'u thalathatun, maka sungguh musuh-musuh kita itu ada tiga. Kama dzakara dzalika ba'dul a'immah, sebagaimana sebagian para ulama mereka menyebutkannya. Yang pertama, al-adu, musuh kita diantaranya adalah musuh dari kalangan kufar wal munafiq, orang-orang kafir, ahlul kitab, musyrik, dan juga munafik. Mereka adalah musuh kita. Yang kedua, asyaitan. Yang kedua adalah para setan-setan, di mana mereka membisiki kepada hal-hal yang negatif. Ya ayuhan nasu inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil gharur inna syaitana aduwwun lakum fattakhidhuhu aduwan. Hai segenap manusia,
Sungguh setan itu merupakan musuh yang nyata bagi kalian. Karena itu posisikanlah dia layaknya musuh. Apa maksudnya? Kalau dia cinta kepada sesuatu, kau benci. Ketika dia membenci sesuatu, kau cintai. Apa yang dia benci? Yang dia benci adalah tauhid, yang dia benci adalah sunnah, yang dia benci adalah istiqamah. Maka cintailah tauhid, cintailah sunnah, cintailah istiqamah. Apa yang dia suka? Maksiat. Karena itu bencilah kepada kemaksiatan. Musuh yang ketiga adalah an-nafsu, jiwa manusia. Dia bisa menjadi lawan dan dia bisa menjadi kawan. Kapan dia menjadi lawan? Ketika dia membisikkan kepada hal-hal yang negatif. Kapan dia akan menjadi kawan? Ketika dia bisa ditundukkan dengan ilmu yang telah menyatu dengan hati. Ketika jiwa sudah dikalahkan dengan ilmu yang telah membasahi hati, maka jiwa itu akan menjadi lunak. Jiwa tersebut akan menjadi jinak. Kapan dia menginginkan sesuatu dari bentuk keluar daripada ketaatan Allah, maka hati akan menasihati jiwa tersebut untuk tunduk. Kok bisa seperti ini? Maka jawabannya disebabkan karena ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat yang hidup di dalam hati manusia. Fan-nafsu, maka jiwa manusia, aduun, dia adalah musuh. Li'annaha tad'u ila ladzatiha wa syahwatiha, karena dominan yang namanya jiwa itu selalu mengajak pelakunya, mengajak seseorang kepada kelezatan dan syahwat duniawi. Wahya fi dakhil jawfi sahibiha, padahal jiwa ini ada di dalam rongga tubuh manusia. Fakama anna indahu a'da'u fil kharij, sebagaimana jiwa manusia, diri manusia, mereka memiliki musuh dari kalangan luar, maka wa indahu a'da'u fid dakhil, ketahuilah kita pun punya musuh yang bersembunyi di dalam jiwa kita. Apa itu? Ya jiwa itu sendiri. Wa inna tazkiyatan nufus ladzatun ahamiyatun balighatun. Ketahuilah, jiwa-jiwa yang bisa dikendalikan, jiwa-jiwa yang bisa dijinakkan, jiwa-jiwa yang bisa disucikan, itu merupakan kelezatan tersendiri. Dan ini merupakan ahamiyah, sesuatu yang amat penting untuk diri kita sendiri. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung bagi mereka orang-orang yang zakkaha, yang bisa mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sebaliknya sungguh rugi orang-orang yang mengotori jiwa tersebut. Siapakah jiwa-jiwa yang zakkaha, jiwa-jiwa yang disucikan, dan siapakah jiwa-jiwa yang dassaha? Jiwa tersebut disucikan dengan tauhid, dengan memperkenalkan dia kepada Tuhannya. Adapun jiwa-jiwa yang dassaha, jiwa-jiwa yang dikotori, adalah jiwa-jiwa yang tidak dikenalkan siapa kepada atau siapa Tuhannya. Wa bi tazkiyatin nufus yaqma'u syaitan, ketahuilah, dengan Anda mensucikan jiwa Anda, berarti Anda menahan gerakan syaitan. Wa tunalul jinan biidnillahi rabbil alamin, dan Anda akan memperoleh surga Allah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kapan Anda bisa mensucikan jiwa? Dengan mengajaknya kepada ibadah, entah itu salat, entah itu infak, entah itu sedekah, entah itu amrul bil ma'ruf, entah itu nahyu bil munkar atau anil munkar. Maka tidak ada yang bisa Anda lakukan kecuali puji Allah subhanahu wa ta'ala, karena berarti Anda termasuk orang yang kebagian rahmatnya. Berapa banyak orang yang ingin kepada kebaikan, tapi mereka enggak sampai kepada kebaikan. Apa sebabnya? Allah tidak memberikan rahmat pada jiwa tersebut. Walaula fadlullah alaikum wa rahmatuhu
kalaulah bukan karena keutamaan yang Allah limpahkan atas kalian, dan kalaulah bukan karena rahmat Allah yang Allah curahkan kepada kalian, ma zaka minkum min ahadin abada, niscaya tidak ada satupun di antara kalian yang bisa mensucikan jiwanya. Walakinnallaha yuzakki man yasha wa huwas sami'ul alim. Akan tapi Allah lah yang mensucikan jiwa-jiwa yang Dia kehendaki. Ayat ini mengajarkan kita supaya apa? Ikhlas. Anda bisa ruku, bisa sujud, apa yang Anda sombongkan? Anda bisa hafal Quran, Anda bisa infak sedekah, apa yang Anda banggakan? Bukankah itu perbuatan Allah pada diri Anda? Ketika Allah gerakkan hati Anda untuk ruku dan sujud, ketika Allah tumpahkan rahmatnya ke dalam hati Anda supaya Anda bisa sholat 5 waktu, Anda bisa mengkaji kajian ilmu, Anda bisa memperjuangkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah Allah yang menggerakkan hati Anda? Lah terus kenapa Anda sombong sekarang? Saya lebih nyunah daripada dia, infak saya lebih banyak daripada dia, saya lebih lama ngaji dibandingkan dengan dia. Apa yang Anda sombongkan? Itu kan perbuatan Allah terhadap diri Anda ketika Allah menghendaki kebaikan untuk Anda. Harusnya ketika Anda melihat ada kebaikan pada diri Anda, falyahmadillah, ya puji Allah, bukan puji diri sendiri. Kan harusnya seperti itu. Wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna ila nafsah. Dan siapa yang mendapati dirinya ada kejelekan padanya, enggak bisa ini, enggak bisa itu, enggak bisa mentaati Allah, enggak bisa mentaati Rasul, ini kan kejelekan. Fala yalumanna ila nafsah. Jangan celah siapa-siapa kecuali dirinya sendiri. Berarti Anda tidak layak untuk mendapatkan hidayah. Na'udzubillah. Kita lihat ya, orang-orang yang mereka punya penyakit di dalam hatinya padahal mereka pernah beriman sebelumnya. Ketika jiwa ini lebih condong kepada kemaksiatan, ketika jiwa ini lebih condong kepada kesesatan, disebabkan karena jiwa itu, hawa nafsu itu lebih cocok dengan jiwanya, maka Allah akan biarkan. Bahkan Allah akan tambah penyakit di dalam hati atau jiwa tersebut. Kita lihat dalam surat Al-Baqarah, fi qulubihim marad. Di dalam hati mereka, orang-orang munafik, ada apa? Marad, penyakit. Terus disembuhkan gak sama Allah? Ternyata tidak. Loh, kenapa kok gak disembuhkan? Disebabkan karena jiwa mereka, syahwat mereka itu lebih mereka tundukkan, mereka perturutkan dibandingkan perintah Allah dan Rasul. Mereka lebih cinta maksiat. Mereka lebih suka bermaksiat kepada Allah dan Rasul demi mempertahankan syahwatnya. Entah syahwat itu kedudukan, entah syahwat itu perempuan, entah syahwat itu berupa harta. Fazadahumullahu maradan. Allah gak sembuhkan, tapi justru Allah tambah penyakit di dalam hati mereka. Siapa mereka? Orang yang pernah menyaksikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang pernah tinggal sezaman dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi mereka lebih pilih untuk memperturutkan jiwanya, memperturutkan syahwatnya ketimbang syariat Allah dan Rasulnya. Maka penyakit itu justru dibiarkan sehingga menjadi bertambahlah penyakitnya. Sama seperti Bani Israel. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dzunani. Dan ingatlah, ambil ibrah manakala Musa alaihissalam berucap kepada kaumnya, ya qaum, hai qaum, lima tu'dzunani, kenapa kok kalian mengganggu aku? Bayangkan Nabi diganggu. Wa qad ta'lamuna anni Rasulullah, bukankah kalian tahu kalau aku adalah utusan Allah untuk kalian? Ayat berikutnya apa? Falamma zaghu, ketika hati mereka Bani Israel zaghu, lebih condong kepada penyimpangan, azaghallahu qulubahum, Allah tambah penyimpangan di dalam hati-hati mereka. Harusnya kan disembuhkan,
penyakit disembuhkan, penyimpangan diluruskan, tapi ternyata tidak. Justru penyakit tersebut Allah tambah, justru penyimpangan tersebut Allah biarkan, dan semakin besar penyimpangan mereka terhadap syariat. Apa sebabnya? Karena jiwa lebih condong kepada syahwat. Karena itu hati-hati. Kapan seorang terjatuh kepada kesalahan, segera kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa atbi'i as-sayyi'atal hasanata. Kapan Anda menjumpai diri Anda melakukan hal-hal yang negatif, segera al-hasanat, iringi dengan kebaikan. Astagfirullah, tadi baru gibahin orang. Ya Allah, ada duit 100 ribu, ya Allah, ini saya tebus, infak di masjid 100 ribu, 50 buat saya, 50 buat orang yang digibahi. Segera. Orang yang seperti ini adalah orang yang baik. Kenapa dikatakan baik? Nabi SAW mengatakan apa? Setiap jiwa apa? Setiap jiwa pasti merasakan apa? Al-khata', pasti melakukan kesalahan. Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam mesti salah. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baik orang-orang yang salah adalah at-tawabun. Berarti masih ada baiknya. Kapan dia maksiat, dia tutup, dia tambal dengan hal-hal yang positif, berarti ada kebaikan pada jiwanya. Itu yang dianjurkan oleh Nabi SAW kepada umatnya. Walaysa hunaka khasaratun a'zam min an yakhsara al-insanu nafsahu al-karimah alaihi. Ketahuilah, tidak ada kerugian yang paling besar daripada seorang yang memberikan kerugian untuk dirinya sendiri. Padahal jiwa itu amat mulia, tapi dia hinakan. Kenapa dia hinakan? Ketika dia tidak tundukkan kepada Tuhannya. Qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum. Qul, sampaikan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innal khasirina alladhina khasiru anfusahum. Orang-orang yang merugi, lagi bangkrut, adalah orang-orang yang merugikan diri-diri mereka sendiri. Wa ahlihim, bahkan juga keluarganya sudah merugikan dirinya sendiri, dia rugikan pula keluarganya. Istri nggak sholat dibiarin, lagi mana ngajak sholat, suami nggak sholat. Istri dibiarkan nggak bertakwa, anak dibiarkan nggak bertakwa. Maka mereka adalah orang-orang yang paling merugi pada hari kiamat. Yaumul qiyamah. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Ketahuilah, itulah kerugian yang amat nyata. Ketika dia merugikan dirinya sendiri dan dia merugikan anggota keluarganya. Karena itu, carilah laki-laki yang saleh. Demikian pula buat laki-laki, carilah pasangan-pasangan, istri-istri yang salihah. Kalau sudah terlanjur menikah, ternyata yang putri tidak mendapati ada kesalihan pada sang suami, minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala fadl dan juga rahmah, agar Allah tuangkan rahmat ke dalam hati pasangannya. Dan sebaliknya, siapa yang mendapati istrinya tidak ada tanda-tanda kesalihatan pada dirinya, minta sama Allah agar Allah memberikan hati yang baru untuk istrinya. Falihadza alaina an nuhasiba anfusana qabla an tuhasab. Karena itu sepatutnya bagi kita untuk menghitung amal-amal perbuatan kita sebelum kita nanti yang akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Umar bin Al-Khattab, beliau yang mengatakan kalimat ini. Hasibu qabla an tuhasabu, wazinu qabla an tuzanu. Hai manusia, hisab diri-diri kalian sebelum Allah yang akan menghisab.
amal perbuatan kalian. Timbanglah, ukurlah amal perbuatan kalian sebelum amal kalian yang nanti akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman thaqulat mawazinuh faulaika humul faizun. Siapa yang ditimbang dan ternyata kebaikan itu lebih berat ketimbang kejelekan demi kejelekannya, maka sungguh mereka ini adalah orang-orang yang sukses, meskipun di dunia termasuk orang yang paling mengenaskan dunianya. Orang yang gak punya pekerjaan, orang yang gak punya harta, tapi ternyata ketika dia mati, ketika dia dibangkitkan, diberikan buku catatan amal perbuatannya, dia ambil dengan tangan kanannya. Faulaika humul faizun. Maka mereka ini adalah orang-orang yang berhasil, sukses, jauh daripada azabnya, masuk ke dalam surganya. Faman khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru. Maka siapa yang ditimbang sama Allah, ternyata timbangan kebaikannya khaffat, ringan sekali. Salatnya jelek, sedekahnya jelek, khidmat bakti kepada kedua orang tuanya jelek, interaksi dengan manusia tetangganya jelek, sama adik kakak juga jelek, istri dan anak juga jelek, pergaulan yang amat buruk, ditimbang khaffat, sangat ringan sekali. Faulaika alladzina khasiru. Maka mereka adalah orang-orang yang rugi. Siapa yang dirugikan? Khasiru anfusahum. Mereka merugikan diri mereka sendiri. Falihada, kan itu nasihat beliau penulis hafizahullah, alaina an nuhasib. Sepatutnya kita untuk mengukur, sepatutnya bagi kita untuk menimbang, kita menghisab qabla an tuhasab, sebelum kita yang dihisab pada hari pertemuan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi. Setiap jiwa itu sudah aku tetapkan buku catatan amal perbuatan mereka di leher mereka. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamah. Dan nanti pada hari kiamat aku akan keluarkan buku itu, kitaban yalqahu mansyura, kitab yang berterbangan ada di hadapan mereka. Iqra kitabak. Ketika mereka sudah pegang buku mereka, Allah berfirman, hai hamba, iqra kitabaka, baca bukumu sendiri. Kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Cukup engkau sebagai hakim atas amal perbuatan yang telah kau kerjakan ketika di dunia. Alaina nuhasib anfusana qabla an tuhasab. Karena itu nasihat yang sangat bagus. Yuk kita hitung amal perbuatan kita sebelum Allah yang menghitungnya. Baik, sudah Isya, mungkin saya cukupkan sampai sini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu barakallahu fikum. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.